Tahun 2019, aku dan saudari Zhang ditugaskan memimpin pekerjaan desain. Saat memulai tugas ini, aku tak memahami banyak prinsip. Jadi saudari Zhang bersekutu denganku dan banyak melakukan pekerjaan itu sendiri. Lalu, aku mengetahui dia telah memegang tugas ini selama 2 tahun dan dia punya beberapa pengalaman kerja. Mulai dari bersekutu hingga menyimpulkan pekerjaan, wawasannya lebih luas daripadaku. Saat saudara-saudari mengajukan pertanyaan, dia selalu punya solusi bagus. Dibandingkan dengannya, aku merasa sangat jauh tertinggal. Kupikir, berapa banyak penderitaan yang harus dilalui untuk menjadi seperti saudari Zhang? Karena dia memiliki lebih banyak pengalaman, aku akan membiarkan dia bekerja lebih banyak. Dalam ringkasan pekerjaan, aku diminta memikirkan cara bersekutu untuk memecahkan masalah. Dan kupikir, itu sangat merepotkan. Aku harus meringkas masalah dalam tugas kami dan menemukan firman Tuhan serta prinsip untuk dipersekutukan. Aku tidak punya banyak pengalaman dalam masalah profesional. Untuk memberikan solusi, aku harus mencari informasi dan persekutuan tentang yang tak kupahami. Itu akan memakan banyak waktu. Saudari Zhang tahu bidang ini, jadi dia bisa membuat ringkasan. Biar dia yang kerjakan. Setelah itu, aku tak pernah memikirkannya lagi. Lalu, saat saudari Zhang menanyakan pendapatku, aku bilang, aku tak menguasai bidang ini, sebaiknya kau yang membuatnya. Saat dia merencanakan arah studi kami, dia bertanya apa aku ingin terlibat, seperti memberi saran, membantunya menghindari masalah. Kupikir, saudari Zhang selalu menjadi penanggung jawab bidang ini, dan dia lebih paham dariku. Untuk terlibat, aku harus mempelajari hal-hal yang tidak aku ketahui. Itu merepotkan. Lupakanlah, aku takkan terlibat. Aku menolak saudari Zhang. Lalu, kami mempelajari sebuah teknik menggambar baru. Kami mengalami banyak kesulitan, tapi dia bahas dan selesaikan bersama kami. Karena tidak kenal bidang itu, aku masih bingung setelah dijelaskan 2 kali. Kupikir, mempelajari hal baru di bidang ini melelahkan. Aku tak mau terlibat kali ini. Lagi pula ada saudari Zhang, dia bisa membantu kita belajar. Lalu saat belajar, aku tidak menyimak. Terkadang aku hanya diam saja, atau mengerjakan hal lain. Saat saudari Zhang menanyakan ideku, aku selalu sembarangan menjawab tidak punya. Akhirnya, aku mendapati bebanku dalam tugas makin berkurang. Makin aku merasa tak cukup baik, makin aku berhenti memperhatikan masalah. Saat itu hatiku terasa kosong setiap hari. Dan aku makin negatif. Aku merasa tidak layak untuk tugas itu. Terkadang, aku iri pada saudari Zhang. Dia melakukan tugasnya dengan baik, karena berpengalaman dan berkualitas bagus. Tetapi aku berbeda. Aku tidak punya pengalaman, jadi melakukan tugas itu sulit. Suatu hari, usai berdiskusi dengan saudari Zhang, dia bilang, "Kau sudah lama menjalankan tugas ini, tapi kau bilang kurang pengalaman atau tidak tahu. Sebenarnya kau tak ingin menanggung beban atau berusaha. Aku punya ide-ide bagus karena mengandalkan Tuhan, sering berdoa, mencari prinsip untuk memahami banyak hal. Jika tidak paham, kita harus mempelajarinya, atau kita tak akan bisa bertugas dengan baik." Dia memberitahuku bagaimana dia mengandalkan Tuhan dan mencari solusi saat menghadapi kesulitan. Bagaimana kau memahami perkataannya kepadamu? Ya, sayangnya saat itu aku tidak menyadari masalahku. Aku justru merasa dia tak memahami kesulitanku. Jadi, aku tidak mendengarkan sarannya, juga tidak merenungkan diri setelahnya. Saudari Zhang kemudian ditugaskan untuk pekerjaan lain. Aku sangat sedih saat dia pergi. Pikiranku kosong karena menghadapi banyak pekerjaan. Aku berpikir, aku sudah 1 tahun memegang pekerjaan ini. Kenapa masih belum bisa melakukan pekerjaan ini? Aku teringat perkataan saudari Zhang kepadaku.
Apa aku sungguh tak menanggung beban dalam tugasku? Aku berdoa meminta bimbingan Tuhan saat merenungkan diri. Aku membaca firman Tuhan ini. Seringkali kau tak mampu menjawab ketika ditanya tentang masalah pekerjaan. Pekerjaan melibatkan banyak orang, tetapi kau tak pernah bertanya, pekerjaan itu berjalan baik atau tidak. Kau bahkan tidak memikirkan hal ini. Mengingat kualitas dan pengetahuanmu, tak seharusnya kau tak tahu apapun, karena kau telah ambil bagian di dalamnya. Jadi mengapa kebanyakan orang diam saja? Ada kemungkinan kau tak tahu harus berkata apa. Kau tak tahu apa semuanya sedang berjalan baik atau tidak. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, kau tidak peduli dan tidak pernah memedulikan hal-hal ini dan hanya memperlakukannya sebagai kewajiban. Kedua, kau cenderung tidak peduli tentang hal-hal ini. Jika kau benar-benar peduli dan terlibat, kau pasti memiliki perspektif terhadap segala sesuatunya. Tidak memiliki perspektif seringkali berasal dari sikap acuh tak acuh, apatis, dan tak bertanggung jawab. Kau tidak tekun ataupun bertanggung jawab dalam tugasmu. Kau tak mau membayar harga atau terlibat. Kau tak bersusah payah dan tak mau kerahkan banyak tenaga. Kau hanya ingin jadi bawahan. Sama dengan ketika orang tidak percaya bekerja untuk majikannya. Bekerja dengan cara ini tak disukai Tuhan. Tuhan membencinya, cepat atau lambat, orang ini akan disingkirkan. Benar. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkap keadaanku. Saat bekerja dan berdiskusi dengan saudari Zhang, aku tidak punya ide sendiri. Aku merasa itu karena aku tak menguasai bidang atau pekerjaan itu. Setelah membaca firman Tuhan, aku baru mengerti itu karena aku ceroboh dan tak bertanggung jawab. Benar. Mengingat kemitraanku dengan saudari Zhang, setiap kali punya masalah, aku tak pernah mengkhawatirkannya. Aku memakai kurangnya pengalamanku dalam tugas dan pemahaman prinsip yang buruk untuk menghindarinya. Saat membahas pekerjaan, aku hanya menjadi pendengar, tidak pernah memikirkannya. Aku sering bilang di depan saudari Zhang bahwa aku tak paham dan dia lebih berpengalaman. Tapi itu hanya kebohongan dan alasan. Aku ingin mendapatkan simpati dan pengertian darinya agar dia bekerja lebih banyak dan aku bisa menikmati waktu luangku. Aku benar-benar licik dan culas. Aku telah 1 tahun memimpin pekerjaan ini dan punya dasar profesional. Jika aku bertanggung jawab dan rajin belajar, aku seharusnya punya pandangan sendiri saat membahas pekerjaan. Aku bahkan mungkin bisa mengambil alih saat saudari Zhang dipindahkan. Iya. Aku hanya menjalankan tugas sekenanya dan tak bertanggung jawab, seolah hanya bekerja demi upah. Sebisa mungkin bertahan hidup dengan sedikit usaha atau kekhawatiran. Aku tidak pernah memikirkan cara melakukan sesuatu dengan benar dan memenuhi tanggung jawabku. Aku hanya bekerja sekenanya, memikirkan cara menghindari penderitaan daging. Aku tak memikirkan kehendak Tuhan. Tidak ada tempat bagi Tuhan dalam hatiku. Tuhan pasti membenciku karena sikapku terhadap tugasku. Tepat. Kau tak boleh bekerja sekenanya dalam tugas. Benar. Lalu, aku baca firman Tuhan lainnya. Tuhan Yesus pernah berkata, "Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak. Siapa yang tidak memiliki, miliknya akan diambil darinya." Apa maksud perkataan ini? Maksudnya, jika kau bahkan tidak mendedikasikan dirimu pada tugas atau pekerjaanmu, Tuhan akan ambil apa yang pernah jadi milikmu. Apa maksudnya mengambil? Apa yang orang rasakan akan hal ini? Mungkin kau gagal mencapai apa yang bisa kau capai dengan kualitas dan karuniamu, dan kembali ke keadaan yang sama, seperti ketika kau adalah orang tidak percaya. Semua ini diambil oleh Tuhan. Jika kau lalai dalam tugasmu, tidak membayar harga, dan tidak tulus, Tuhan akan ambil apa yang pernah jadi milikmu, mencabut hakmu untuk melaksanakan tugas, dan tidak memberimu hak ini.
Tuhan memberimu karunia dan kualitas, tapi kau tak laksanakan tugasmu dengan baik, tidak berkorban bagi Tuhan, ataupun mengerahkan segenap hatimu, Tuhan bukan hanya tidak memberkatimu, tetapi juga mengambil apa yang pernah kau miliki. Tuhan memberi manusia karunia, keterampilan, dan hikmat. Bagaimana seharusnya manusia menggunakannya? Seharusnya digunakan untuk melaksanakan tugas mereka. Kau harus gunakan karunia, keterampilan, dan hikmatmu dalam melaksanakan tugasmu. Kau harus gunakan hatimu dan memutar otakmu untuk menerapkan semua yang kau ketahui, semua yang dapat kau capai, dan pikirkan untuk tugasmu. Dengan begitu kau akan diberkati. Apa arti diberkati Tuhan? Apa yang orang rasakan akan hal ini? Artinya mereka akan memiliki pencerahan Roh Kudus. Artinya mereka telah dibimbing oleh Tuhan. Bagi orang-orang, tampaknya kualitasmu dan apa yang telah kau pelajari tidak cukup untukmu melakukan apa yang kau inginkan. Tetapi jika Tuhan mencerahkanmu, kau akan mampu memahami dan bekerja lebih baik. Kau bertanya-tanya, aku tidak begitu ahli. Rasanya sekarang ada lebih banyak ahlian dalam diriku. Bagaimana aku bisa tiba-tiba memahami dan mampu melakukan begitu banyak? Bagaimana aku bisa menjadi begitu cerdas? Kau tidak bisa menjelaskannya. Ini adalah pencerahan dan berkat Tuhan. Beginilah cara Tuhan memberkati. Jika kau tidak merasakan hal ini saat melaksanakan tugasmu atau melakukan pekerjaanmu, berarti kau belum diberkati Tuhan. Jika melakukan tugasmu terasa tak bermakna, sepertinya tak ada kontribusi yang bisa kau berikan. Jika kau tak pernah dicerahkan dan tak memiliki kecerdasan untuk kau berikan, ini adalah masalah. Ini menunjukkan motifmu dalam tugasmu salah, kau ceroboh, menempuh jalan yang salah, dan kau tak mendapatkan perkenanan Tuhan. Ke dalam keadaan inilah kau telah jatuh. Amin. Amin. Setelah merenungkannya, aku mengerti bahwa Tuhan memberkati orang jujur dan orang yang tulus berkorban untuknya. Makin kita berusaha meningkatkan diri dalam tugas, makin banyak Roh Kudus membimbing kita dan makin efektif kita dalam tugas. Namun, jika kau melakukan tugas dengan licik dan tak membayar harga, kau tak akan dapat kemajuan atau manfaat dari tugasmu. Bahkan mungkin kehilangan yang bisa kau capai. Iya. Aku teringat pengalaman yang diceritakan saudari Zhang. Awalnya dia tak terlalu memahami pekerjaan itu. Tetapi dia sering membawa kesulitannya kepada Tuhan, berdoa, dan merenungkan, mempersekutukan itu dengan orang lain. Lalu secara tak sadar dia dicerahkan Roh Kudus dan selalu punya ide baru. Dia makin efektif dalam tugasnya dan terus membuat kemajuan. Namun, aku coba mempertahankan status quo, mencoba menikmati waktu luang, tidak mau menderita. Akibatnya, aku tidak pernah mencapai potensiku. Seperti firman Tuhan, siapa yang tidak memiliki, miliknya akan diambil darinya. Tuhan benci sikap ceroboh dan tidak bertanggung jawabku terhadap tugas. Aku sadar jika tidak bertobat, aku akan ditolak dan dibenci Tuhan, lalu akhirnya kehilangan tugasku. Ini membuatku takut. Jadi aku langsung berdoa, minta dibimbing menemukan jalan penerapan, dan bertobat. Amin. Dalam firman Tuhan mana kau menemukan jalan penerapan? Aku membaca kutipan firman Tuhan ini. Bagaimana orang memahami tugasnya? Tugas seseorang muncul pada saat Sang Pencipta, Tuhan, memberikan pada orang itu tugas untuk dilakukan. Tugas dan amanat yang diberikan Tuhan kepadamu, semua ini adalah tugasmu. Ketika kau mengejarnya sebagai tujuanmu dan hatimu mengasihi Tuhan, dapatkah kau tetap menolaknya? Tidak. Ini bukan soal bisa atau tidak. Kau tak boleh menolaknya. Kau harus menerimanya. Inilah jalan penerapan. Apa itu jalan penerapan? Bersikap penuh pengabdian dalam segalanya. Mengabdikan diri dalam segalanya untuk memenuhi kehendak Tuhan. Di mana letak titik fokusnya? Pada segalanya. Segalanya tidak selalu berarti hal-hal yang kau sukai atau cakap kau lakukan atau sudah kau ketahui dengan baik.
Terkadang kau tidak cakap dalam sesuatu dan perlu belajar. Terkadang kau akan menghadapi kesulitan dan harus menderita. Namun, apapun tugasnya, asalkan diamanatkan oleh Tuhan, kau harus menerimanya sebagai tugas dari Tuhan, menganggapnya sebagai tugasmu, dengan setia memenuhinya, menggenapi kehendak Tuhan. Inilah jalan penerapannya. Amin. Amin. Setelah baca firman Tuhan ini, aku sangat terinspirasi. Tugasku amanat dari Tuhan, tugas dari Tuhan untukku, dan entah apa aku ahli dalam hal itu, atau entah itu simpel atau rumit, itu datang dari Tuhan. Jadi aku harus bertanggung jawab dan sebisa mungkin setia. Hanya dengan usaha terbaik dan bertanggung jawab, aku akan menerima berkat Tuhan. Benar. Benar. Aku teringat saat bersumpah di hadapan Tuhan, aku akan setia lakukan tugasku untuk balas kasih-Nya. Kini, saat tugasnya agak rumit dan menantang, harus menderita serta ambil risiko, aku lewatkan, mencoba menghindar. Mengetahui ini, aku merasa berutang pada Tuhan dan tak layak dapat kasih-Nya. Tidak bisa terus begitu. Aku harus hidup dengan firman Tuhan, menjalankan tugas dengan tulus, dan penuhi tanggung jawabku untuk menghindari penyesalan. Amin. Jadi, aku mulai belajar mendalami pekerjaan yang dulu membuatku bingung dan tidak lagi berusaha menghindari masalah rumit. Aku justru berdiskusi dan bersekutu dengan saudara-saudariku, meminta mereka untuk mengajariku. Akhirnya, aku mulai menguasai detailnya dan mampu memberi solusi saat orang mendapat kesulitan. Syukur kepada Tuhan. Saat merangkum tugas, awalnya aku tidak tahu dan ingin menghindarinya. Tapi aku teringat firman Tuhan, jadi aku mulai meninggalkan egoku, memikirkan masalah tugas kami, lalu berusaha mencari prinsip dan gali informasi. Setelah cukup lama menerapkan itu, aku merasakan berkat dan bimbingan Tuhan. Aku mulai menguasai hal yang tidak kupahami atau membingungkanku, dan ringkasan pekerjaanku memberi hasil. Mereka menerapkan hal yang kurangkum dan juga membuat kemajuan. Syukur kepada Tuhan, saat dengan tulus ambil risiko dan bertanggung jawab, kau bisa menerima bimbingan Roh Kudus dan mendapatkan hasil. Amin. Amin. Kupikir sikapku pada tugas telah sedikit berubah. Tapi saat Tuhan mengatur lingkungan lain untukku, aku balik ke diri lamaku. September 2021, karena dibutuhkan, aku dan saudari Lee bermitra untuk penyiraman rohani. Kupikir tugas ini tak akan melibatkan hal teknis, jadi tak akan memusingkan. Tapi begitu tugas dimulai, aku dapati sulit menyiram pendatang baru. Aku diharuskan bicara dalam bahasa Inggris dan bersekutu soal kebenaran untuk selesaikan ide dan kebingungan mereka. Benar. Aku lihat saudari Lee mahir dalam semua aspek tugas. Dia cepat menemukan kebenaran untuk selesaikan masalah pendatang baru. Tetapi aku payah dalam hal itu. Aku sering tak bisa memahami kebenaran atau selesaikan masalah mereka. Untuk mencapai level saudari Lee, aku harus belajar lama dan membayar sangat mahal. Kupikir, lupakan saja, saudari Lee kini partnerku, jadi aku tak perlu cemaskan itu. Atas dasar ini, aku tak semangat mencari kebenaran. Setelah pertemuan, aku tidak menanyakan masalah pada pendatang baru. Suatu hari, aku berpikir aku telah melakukan tugas ini 2 bulan, tapi masih belum bisa lakukan itu sendirian. Aku selalu merasa tak mengerti, tapi tak berusaha agar paham. Aku bertanya kepada diriku, mengapa begitu dapat tugas yang tidak aku kuasai? Aku bilang tak tahu caranya sebagai alasan untuk bekerja asal dan tak mau menderita. Aku bawa keadaan dan kebingunganku kepada Tuhan dan berdoa. Dalam saat teduhku, aku temukan firman Tuhan ini. Mencari pekerjaan mudah dalam tugasmu yang tak melelahkan, yang melindungimu dari terik matahari atau hujan. Menghindari tugas-tugas yang berisiko dan sulit, menyerahkannya kepada orang lain, dan mencari tugas mudah untuk dirimu, beralasan bahwa kualitasmu rendah
bahwa kau tak mampu dan tak bisa, bahwa kau bodoh dan takkan mampu menangani masalah. Inilah artinya malas bekerja dan menunjukkan dirimu mendambakan kenyamanan daging. Selain itu, ketika orang selalu mengeluh dan tak mau berupaya keras, dan segera beristirahat begitu ada waktu luang, dan terus mengeluh begitu mulai bekerja, ketika mereka mundur saat kesulitan dan berusaha kabur, mencari alasan atau berdalih, berkata, kualitasku rendah. Si Anu lebih berkualitas, lebih berwawasan, lebih cakap, mereka bisa atasi pekerjaan ini, lalu mencari pekerjaan ringan agar punya waktu untuk bersenang-senang. Ini seseorang yang mendambakan kenyamanan daging. Apa ini perwujudan dari mendambakan kesenangan daging? Apa orang semacam itu layak melaksanakan tugas? Ketika menyebut pelaksanaan tugas mereka, membayar harga dan menderita kesulitan, mereka akan menggelengkan kepala. Mereka pasti banyak masalah dan bersikap negatif tentang segala sesuatu. Orang semacam itu tidak berhak melaksanakan tugas, harus disingkirkan. Beberapa pemimpin palsu memang memiliki kualitas, tetapi mereka mendambakan kenyamanan daging. Orang yang mendambakan kenyamanan daging, bagiku tidak ada bedanya dengan babi. Babi hanya makan dan tidur. Alasanmu memberi mereka banyak makanan ternak adalah agar kelak kau dapat memakan dagingnya. Jika pemimpin palsu juga dipelihara seperti babi, untuk jadi besar dan gemuk, tetapi tak berguna dan tak bekerja sama sekali, untuk apa memeliharanya? Bukankah seharusnya disingkirkan? Jadi, memelihara pemimpin palsu lebih rendah daripada memelihara babi. Meski babi tak lakukan apapun, makan dan minum gratis setiap hari, ketika kau makan daging di akhir tahun, kau merasa babi itu berkontribusi. Memberinya makan sepanjang tahun itu kerja keras, tetapi upaya ini tidak sia-sia. Kau merasa itu layak. Sedangkan pemimpin palsu, mereka mungkin memiliki gelar pemimpin, menempati kedudukan ini, dan makan enak 3 kali sehari, dan menikmati banyak anugerah Tuhan. Tetapi pada akhir tahun, setelah mereka menjadi gemuk, bagaimana hasil pekerjaan itu? Lihatlah apa yang telah kau capai pada tahun itu. Pekerjaan nyata apa yang telah kau lakukan? Pekerjaan mana yang menghasilkan? Rumah Tuhan tak menuntutmu melakukan tiap pekerjaan dengan sempurna, tetapi kau harus melakukan pekerjaan utama dengan baik. Misalnya pekerjaan Injil, atau audiovisual, atau kesaksian tertulis. Semua pekerjaan ini harus menghasilkan. Setelah 1 tahun, lihatlah pekerjaan apa dalam lingkupmu yang paling berhasil, yang dalam melakukannya kau membayar harga terbesar dan paling menderita. Lihatlah pencapaianmu. Setelah menikmati 1 tahun anugerah Tuhan, kau seharusnya sadar apakah kau menghasilkan beberapa pencapaian bernilai. Apa yang kau lakukan saat memakan makanan rumah Tuhan, menikmati kasih karunia-Nya? Apa kau mencapai sesuatu? Jika kau tak mencapai apapun, berarti kau seorang pendompleng, benar-benar seorang pemimpin palsu. Amin. Amin. Saat merenungkan firman Tuhan ini, aku merasa hatiku tertusuk. Baru aku mengerti, aku selalu mundur dari kesulitan dalam tugasku, dengan alasan tak paham atau tidak tahu, karena terlalu malas dan mendambakan kenyamanan daging. Benar. Dulu saat jadi pengawas dengan saudari Zhang, aku selalu memilih tugas yang simpel dan mudah untuk diriku, lalu memberi dia semua yang tidak kupahami atau yang butuh pemikiran cermat. Saat menyiram pendatang baru dengan saudari Li, aku tetap tak mau khawatir, menderita, atau ambil risiko. Aku merenungkan kenapa aku seperti itu, dan sadar alasan utamanya adalah karena aku dikendalikan filosofi iblis. Setiap orang membela kepentingannya sendiri, dan isi harimu dengan kesenangan, karena hidup ini begitu singkat, telah mengakar jauh di dalam lubuk hatiku. Aku selalu merasa orang harus hidup untuk diri sendiri, menikmati hidup nyaman dan tak ada kekhawatiran. Kita hidup sebagaimana mestinya. Saat ke gereja untuk bertugas,
aku masih pegang pandangan ini. Dan saat ada masalah atau hal yang tidak kupahami, saat harus menderita atau ambil risiko, aku mundur seperti pengecut dan utamakan hidup nyamanku. Hidup seperti itu, aku tidak berbeda dengan babi. Babi tak punya pikiran atau kerja apapun, hanya bisa makan, minum, dan tidur. Aku juga sama, hanya peduli dengan hidup nyaman. Aku menjalani hidup vulgar. Dahulu sebagai pengawas, dan kini dalam penyiraman, Tuhan telah begitu meninggikanku. Tapi aku tak mau usaha atau mempertimbangkan tanggung jawabku. Tidak peduli pada tugas gereja dan kehidupan persekutuanku. Tidak punya hati nurani. Tidak mau menderita atau ambil risiko, justru selalu beralasan tak mengerti atau tidak tahu untuk dapat simpati, agar orang lain berpikir aku bisa mengakui kekuranganku, agar aku terlihat sebagai orang bijak dan jujur. Sebenarnya, aku memakai alasan itu untuk tutupi kemalasan dan sikap tidak bertanggung jawab. Aku sangat licik dan culas, hingga membodohi mereka semua. Benar. Meskipun bisa menipu untuk sementara, Tuhan melihat segalanya. Dan Tuhan itu benar. Aku mencoba bodohi dan menipu Tuhan. Apa mungkin Tuhan tak membenciku? Ini sebabnya aku tak dapat berkat atau bimbingan Tuhan dalam tugasku. Saat masalah selalu membuatmu bingung dan kemajuanmu tak terlihat, ini adalah tanda bahaya. Benar. Setelah itu, aku membaca kutipan firman Tuhan. Mari kita lihat video pembacaan firman Tuhan. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, sejak saat Tuhan mempercayakan pembangunan bahtera ini kepada Nuh, Dia tidak pernah berpikir, kapan Tuhan akan memusnahkan bumi? Kapan Dia akan memberiku tanda bahwa Dia akan melakukannya? Alih-alih merenungkan hal-hal semacam itu, Nuh berusaha keras untuk mengingat setiap hal yang telah Tuhan firmankan kepadanya, dan kemudian melaksanakan setiap hal tersebut. Setelah menerima apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya, Nuh mulai melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan bahtera itu, seolah-olah itu adalah hal terpenting dalam hidup dan keberadaannya, tanpa sedikit pun berpikir untuk menunda. Hari-hari berlalu, tahun-tahun berlalu, waktu terus berjalan, tahun demi tahun. Tuhan tidak pernah menekan Nuh sedikit pun, tetapi di sepanjang waktu ini, Nuh bertekun dalam melakukan tugas penting yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan. Setiap kata dan frasa yang Tuhan ucapkan telah terukir di hati Nuh seperti firman yang diukir di atas loh batu. Tanpa menghiraukan perubahan di dunia luar, ejekan orang-orang di sekitarnya, kesukaran yang ada, atau kesulitan yang dia hadapi, dia bertekun dengan sepenuh hati melakukan apa yang telah dipercayakan kepadanya oleh Tuhan, tidak pernah putus asa atau berpikir untuk menyerah. Firman Tuhan terukir di hati Nuh, dan itu telah menjadi kenyataan hidup Nuh sehari-hari. Nuh menemukan dan mengumpulkan setiap bahan yang dibutuhkan untuk membangun bahtera dan bentuk serta spesifikasi bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan secara bertahap mulai terbentuk dengan setiap pukulan palu dan pahat Nuh yang teliti. Selama angin atau hujan, dan bagaimanapun orang-orang mengejek atau memfitnahnya, kehidupan Nuh berjalan dengan cara ini tahun demi tahun. Tuhan secara diam-diam mengawasi setiap tindakan Nuh tanpa pernah mengucapkan firman lagi kepadanya, dan hatinya tersentuh oleh Nuh. Namun, Nuh tidak mengetahui atau merasakan hal ini. Dari awal sampai akhir, dia hanya membangun bahtera dan mengumpulkan segala jenis makhluk hidup
dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada firman Tuhan. Dalam hati Nuh, tidak ada perintah yang lebih tinggi yang harus dia ikuti dan laksanakan. Firman Tuhan adalah arah dan tujuannya seumur hidup. Jadi, apapun yang Tuhan katakan kepadanya, apapun yang Tuhan minta atau perintahkan kepadanya, Nuh bukan hanya tidak lupa, dia tidak hanya menyimpannya di benaknya, tetapi juga menjadikannya kenyataan dalam hidupnya sendiri, menggunakan hidupnya untuk menerima dan melaksanakan amanat Tuhan. Dan dengan cara ini, papan demi papan, bahtera itu dibangun. Setiap tindakan Nuh, setiap harinya, didedikasikan untuk melaksanakan firman dan perintah Tuhan. Mungkin kelihatannya, Nuh tidak sedang melakukan pekerjaan penting, tetapi di mata Tuhan, semua yang dia lakukan, bahkan setiap langkah yang dia ambil untuk mencapai sesuatu, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya, semuanya berharga dan layak untuk dikenang dan layak dicontoh oleh umat manusia ini. Nuh dengan teguh berpegang pada apa yang telah dipercayakan kepadanya oleh Tuhan. Dia teguh dalam kepercayaannya bahwa semua firman yang diucapkan Tuhan adalah benar. Akan hal ini dia tidak ada keraguan. Dan sebagai hasilnya, bahtera itu selesai dibangun dan segala jenis makhluk hidup dapat hidup di dalamnya. Amin. Saat merenungkan firman Tuhan, aku sangat tersentuh. Nuh sangat taat dan penuh perhatian ke Tuhan. Saat Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera, Nuh menjunjung amanatnya dan mematuhi tuntutannya. Benar. Awalnya, dia tidak tahu cara membangun bahtera dan kesulitan membangun berukuran besar. Di setiap tahap menderita dan ambil risiko, tetapi Nuh setia pada amanat Tuhan. Untuk selesaikan amanat Tuhan, dia menderita dan membangun bahtera dengan teliti. Nuh bertahan 120 tahun dan akhirnya menyelesaikan amanat Tuhan. Meski Nuh sangat menderita untuk membangun bahtera dan tak menikmati hidup nyaman, dia laksanakan amanat Tuhan, memuaskannya dan dapat perkenanannya. Kehidupan Nuh sungguh syarat makna. Benar. Nuh mengemban amanat Tuhan dengan serius. Sesulit apapun kondisinya, bertahan dan membangun bahtera itu. Nuh setia kepada Tuhan. Benar. Dibanding Nuh, kulihat aku tidak punya kemanusiaan. Aku tak hargai amanat Tuhan, tidak setia padanya. Aku malas dan licik, hanya mau hidup nyaman dan tak mau menderita. Aku tidak layak menerima amanat Tuhan. Aku sungguh tercelah. Jika terus begini dan tak berubah, aku akan kehilangan tugasku dari Tuhan yang akan kusesali seumur hidup. Benar. Setelah itu, aku mengatur waktuku dan belajar soal kebenaran tentang menyiram pendatang baru. Suatu hari di pertemuan, mereka membahas pekerjaan penyiraman. Dan saat dengar hal yang tak kupahami, aku ingin menghindarinya. Aku berpikir biarkan mereka selesaikan sendiri. Namun, kali ini aku sadar ingin bekerja sekenanya dan tak serius. Aku teringat sikap serius Nuh terhadap amanatnya, lalu secara sadar mengoreksi keadaanku. Aku menyimak cara mereka bersekutu soal kebenaran untuk atasi masalah. Lalu saat mereka menyimpulkan, aku memberikan saran. Aku terkejut saat mereka berkata saranku bagus. Saat menyiram pendatang baru dengan saudari Lee, aku belajar mengatasi kesulitan nyata pendatang baru. Dan jika ada masalah yang tak bisa kuatasi, aku segera minta bantuannya. Setelahnya, aku juga bisa menyirami pendatang baru sendiri. Syukur kepada Tuhan. Meski masih punya kekurangan dan kelemahan, aku bisa merasakan diriku tumbuh dan berkembang dan merasa lebih tenang. Pemahaman dan manfaat yang kuterima sepenuhnya dampak dari pekerjaan Tuhan. Benar. Syukur kepada Tuhan.